warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua selama di bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mempelajari materi tauhid, sedikit kita menengok ke belakang, yakni bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita, bahwa banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan, berpuasa di bulan itu serta beramal saleh pada bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, ya, melatih kita, mendidik kita dengan puasa dan syariat, perintah melakukan amal saleh, di mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita dengan puasa, mendidik kita dengan puasa adalah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya, di bulan Ramadan kita dilatih untuk siap melaksanakan perintah Allah. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk, ya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksudnya adalah agar kita terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, atau nantinya ringan, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan terbiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang bertakwa, yang selalu melaksanakan perintah Allah, yang selalu menjauhi larangan Allah, karena sudah terbiasa, sudah terlatih melakukan hal itu di bulan Ramadan. Sehingga orang yang berpuasa lebih dekat kepada ketakwaan. Karenanya Allah katakan la'allakum tattaqun, agar, ya, kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka usahakan setelah Ramadan berlalu, ya, takwa ini masih terwujud dalam kehidupan kita. Terhadap perintah Allah kita laksanakan, terhadap larangannya kita jauhi, ya. Dan ini merupakan tanda juga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, yaitu ketika ada athar, yaitu ketika ada pengaruh, ya, ada efeknya setelah Ramadan berlalu. Kita tetap terus melaksanakan perintah Allah, kita tetap terus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama. Pelajaran lainnya adalah bahwa di bulan Ramadan, ya, kita dilatih juga untuk mengisi waktu-waktu kita, kehidupan kita dengan beribadah. Ya, di bulan Ramadan kita di siang harinya dengan berpuasa, di malam harinya dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih, di malam dan siangnya dengan membaca Al-Quran, ya, dan beramal-amal soleh lainnya, ya, di mana asar atau pengaruhnya juga adalah kita akan terbiasa mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah. Ya, kita akan terbiasa mengisi waktu-waktu
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih untuk biasa mengisi hidup dengan beribadah. Karena ibadah inilah amanah, tugas yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan atau bebankan kepada kita selama kita hidup di dunia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan balasan untuk mereka yang beribadah kepadanya, yaitu dengan surga yang penuh dengan kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Dan dia tidak begitu saja memberikan surga kepada manusia, ya, tapi bahkan mereka harus menjalankan dulu tugas, ya, kewajiban mereka ya, di dunia ini, yaitu beribadah, mengabdi kepadanya, menyembah hanya kepada Allah dan mengisi kehidupan mereka dengan beribadah. Nah, bulan Ramadan kemarin kita ditempa, kita dilatih dan dibiasakan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah, ya. Di bulan Ramadan juga ya, pelajaran lainnya adalah kita dapat menjadikannya sebagai cermin, dalam artian sebenarnya kita mampu bisa mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, ya. Kita mampu berpuasa sunnah, kita mampu qiyamul lail, kita mampu mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kita mampu mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh. Buktinya di bulan Ramadan kita mampu malamnya qiyam Ramadan, salat tarawih, siangnya berpuasa, dan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Maka kalau kita tidak mampu di bulan selain Ramadan, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena ada penyakit malas, atau karena kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Fudail bin Iyad, dosa-dosa itulah yang membuat seseorang tidak mendapatkan taufik pertolongan dari Allah untuk beribadah kepadanya. Maka ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, segera istighfar, segera taubat, ya, agar Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita taufik, bantuan dan pertolongannya untuk mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah, ya. Juga pelajaran lainnya adalah, ya, sebagaimana di bulan Ramadan kita mengawali aktivitas kita dengan ibadah, maka jadikan juga pada bulan-bulan yang lain kita pun mengawali lembaran kehidupan kita dengan beribadah, ya. Jadi sebagaimana di bulan Ramadan kita mengisi lembaran kehidupan kita dengan beribadah, maka pada bulan-bulan yang lain pun hendaknya kita mengisi lembaran kehidupan kita dengan beribadah, ya. Dan pelajaran lainnya juga adalah bahwa sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin, yakni kematian. Menunjukkan bahwa ibadah itu, ya, bukan hanya di bulan Ramadan. Kata ulama, jangan kita menjadi Ramadaniyun, orang-orang yang hanya beribadah pada bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berlalu kita tidak lagi beribadah. Di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, setelah Ramadan berlalu kita tidak rajin ke masjid. Di bulan Ramadan, ya, kita misalnya rajin qiyamul lail atau qiyam Ramadan, di luar Ramadan kita tidak lagi. Di bulan Ramadan kita biasa membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, tetapi setelah Ramadan berlalu kita taruh Al-Quran di lemari, di laci, tidak lagi kita baca. Ini namanya Ramadaniyun, ya. Kita kalau seperti ini salah. Kata ulama, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya ingat sama Allah pada bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu dia meninggalkan Ramadan, ya. Jangan sampai kita seperti ini. Dan ini dikhawatirkan tanda, ya, tidak atau kurang diterimanya amal kita. Kalau diterima amal kita, Allah akan memberikan kita taufik, kemudahan, pertolongan untuk beramal soleh pada bulan-bulan setelahnya, ya.
Karena ibadah itu merupakan tugas sepanjang hayat. Selama ruh masih dikandung badan, selama kita masih hidup di dunia, maka selama itu pula kita dibebankan untuk beribadah. Karena kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin, bukan sampai akhir bulan Ramadan. Ya. Dan terakhir pelajaran lainnya dari bulan Ramadan adalah bahwa di bulan Ramadan kita dilatih mengendalikan nafsu kita, ya, dilatih menahan dari apa yang kita inginkan. Dan keadaan nafsu sebagaimana firman Allah, wa innan nafsa la'amaratun bisu. Biasanya hawa nafsu itu ngedorong pemiliknya untuk berbuat kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan kita dilatih nahan, sebagaimana kita menahan dari apa yang kita inginkan, dari makan, minum, dan syahwat kita. Sehingga orang yang berpuasa Ramadan sudah terlatih mengendalikan nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita lihat para pelaku maksiat, para pelaku kejahatan, pemain judi misalnya, pencuri misalnya, peminum minuman keras misalnya, pezina misalnya, itu semua karena mereka tidak punya pengendalian diri, tidak terbiasa menahan hawa nafsu. Mereka ingin punya harta yang banyak dengan cara yang singkat, main judi, mencuri. Mereka ingin melampiaskan nafsu mereka dengan zina, ya. Mereka ingin bebas gitu ya, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya, ya. Nah, karena mereka tidak terbiasa menahan, melawan hawa nafsunya, maka mereka paling mudah mendatanginya, melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Tapi orang yang berpuasa karena sudah dilatih mengendalikan nafsu, maka dia paling jauh dari hal demikian. Maka orang yang berpuasa karena sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mengendalikan nafsu, insya Allah dia paling jauh dari hal-hal tadi. Tapi mereka yang di bulan Ramadan tidak mau menerima pendidikan dan pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mau melaksanakan puasa, maka ya dia enggak punya pengendalian diri, sehingga paling mudah mendatangi perbuatan-perbuatan tadi, ya, main judi, mabuk, kemudian zina, mengkonsumsi minuman keras, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Nah, itu mungkin beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan. Baik, seperti biasa pada hari Sabtu pekan ketiga ini kita mempelajari materi tauhid. Mungkin hanya singkat saja ya, karena tadi sudah ditambah dengan sedikit materi. Seperti yang diketahui bahwa kita belajar tauhid ini adalah agar kita dapat memurnikan tauhid kita semurni-murninya. Ya. Jadi kita betul-betul bisa menjaga tauhid kita. Ya. Bagaimana caranya? Dengan kita pelajari tauhid, apa saja yang dapat merusak tauhid dan apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau kita sudah memurnikan tauhid kita semurni-murninya, kata ulama, ya berdasarkan beberapa hadis, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bila hisab wala azab. Siapa yang memurnikan tauhid semurni-murninya, maka dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias akan dipermudah masuk ke dalam surganya tanpa hambatan, tanpa rintangan. Dan tentu kita semua ingin seperti ini, ya. Nanti ketika kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dan kemudian mengalami berbagai peristiwa di akhirat, kita dipermudah, tidak banyak penghalang dan tidak mampir dulu ke neraka untuk dicuci. Ini kalau kita memurnikan tauhid semurni-murninya. Maka kita pelajari ini maksudnya supaya tercapai itu. Ya, supaya tercapai itu nggak perlu mampir dulu di neraka waliyadzubillah untuk dicuci, untuk dibersihkan dosa-dosa. Iya, kalau dibersihkan dengan air, ya itu enak, ya. Tapi ini dibersihkannya bukan dengan air, tapi dengan api, yang apinya sangat panas sekali. Diberikan kekuatan 69 kali api di dunia. Yang api di dunia saja dapat meleburkan besi
dan dapat mendidihkan air. Lalu bagaimana ketika diberikan kekuatan berkali-kali? Ya. Maka jangan sampai kita mampir dulu ya ke neraka untuk dibersihkan. Nah, supaya nggak seperti itu, jaga yang namanya tauhid. Nah, kita pelajari ini maksudnya itu, untuk tercapai itu. Baik, pada kesempatan ini kita akan pelajari lanjutan kalau sebelumnya kita pelajari nawaqidul Islam. Hal-hal yang dapat merusak keislaman kita atau tauhid kita. Ya, yang sudah saya sampaikan disebut juga dengan riddah kalau dalam kitab-kitab fikih. Hal-hal yang dapat merusak tauhid dan keislaman kita sudah kita pelajari, maka sekarang kita akan pelajari yang namanya al-kufru bit-taghut, ya, kufur kepada taghut. Kita sering mendengar kata-kata taghut, ya, tapi mungkin kita belum memahami lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan taghut. Sering orang menyampaikan taghut itu taghut, lalu apa yang dimaksud dengan taghut, gitu ya. Maka kita akan pelajari di sini. Baik, taghut pertama kita pelajari definisi atau pengertiannya dulu. Lugatan secara bahasa minat tughyan, dari kata tughyan. Tughyan wa huwa tajawuzul hadd, artinya melampaui batasan. Ada batas dia lewatin disebut dengan tughyan. Yang dari situlah diambil kata taghut. Maka dalam Al-Quran disebutkan di surah An-Nazi'at, fa'amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, ya. Atau di surah Al-Qamar, taghal ma, ketika air pun melampaui batasnya sehingga timbul kebanjiran yang besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi taghut berasal dari kata tughyan, artinya ngelewatin batas, ya. Batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya adalah mereka, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tapi kalau sampai beribadah kepada selainnya, itu berarti melampaui batas, melewati batasan yang Allah tetapkan. Maka menurut syara yang dimaksud dengan taghut, ma tajawaza bihil 'abdu haddah, ketika seorang hamba melampaui batasannya, min ma'bud au matbu au muta', ya, sampai salah dalam menyembah, kelewatan batas. Yang harusnya disembah Allah malah selainnya, yang harusnya ditaati mutlak Allah Subhanahu wa taala, tapi malah selainnya ditaati secara mutlak, mau benar mau salah dia taati. Sudah jatuh ke dalam, ya, mentoghutkan, melampaui batas terhadapnya. Nah, kita diperintahkan mengingkari yang kufur kepada taghut. Kita diperintahkan kufur kepada taghut. Di sini diterangkan awwalu maftaradallahu 'ala ibni Adam al-kufra bit-taghuti wal iman billah. Ya. Kewajiban yang pertama Allah wajibkan kepada manusia adalah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat tidak kosong dari seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? Mengajak umatnya, ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah saja. Ya, semua nabi, semua rasul, sampai nabi dan rasul yang disembah oleh sebagian manusia pun menyeru kepada tauhid, menyeru untuk menyembahnya kepada Allah, seperti yang saya sampaikan. Nabi Isa atau Yesus, ya, menyeru umatnya untuk menyembahnya kepada Allah. Ya. Semua nabi, semua rasul. Ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah. Ya. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya. Yakni kebalikannya, ya, mengarahkan penyembahan ibadah kepada selain Allah. Jauhilah taghut atau sesembahan selain Allah. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga sama. Ketika melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi, beliau marah. Semarah-marahnya beliau ambil, beliau hancurkan, beliau bakar patung tersebut dengan beliau buang ke laut. Nabi Isa alaihissalam
mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia saja, inilah jalan yang lurus. Maka kalau pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sejati itu nyembahnya kepada Allah, ya. Kalau yang nyembah Nabi Isa atau nyembah selain Allah bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa saking tegasnya terhadap kemusyrikan, beliau pernah mengatakan innahu may yusyrik billah, sebenarnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga bagi dia, wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang musyrik itu tidak punya penolong pun, kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa selama hidupnya menyuruh kepada tauhid. Kemusyrikan seperti yang sudah kita pelajari pada orang-orang Nasrani itu terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat. Ada seorang yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, namanya Paulus. Dialah yang mengadakan kepada mereka keyakinan Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak. Padahal Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak pernah mendakwahkan demikian. Ya. Nabi Isa juga tidak menyuruh mengagungkan salib. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam turun lagi, ya, ke dunia di akhir zaman. Di samping memerangi Dajjal, melawan Dajjal, juga akan mematahkan salib, mengisyaratkan bahwa beliau sama sekali enggak memuliakan salib. Itu ngada-ngada setelahnya. Nabi Isa alaihissalam juga mengharamkan yang namanya mengkonsumsi babi, maka beliau bunuh babi, ya, dan seterusnya. Baik, nah inilah seruan para rasul, yakni mengajak umatnya hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Lalu bagaimana prakteknya? Praktek menjauhi atau kufur kepada taghut, kata ulama, sifatul kufri bit taghut an ta'taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukuha wa tubghiduha, yaitu kita yakini batilnya nyembah selain Allah. Selain Allah apapun bentuknya, baik itu patung, berhala, atau misalnya benda-benda langit, matahari, bulan, ya, atau hewan apalagi, ya, atau selain Allah apa saja, ataupun siapapun orangnya, baik itu para nabi atau para wali, baik itu jin atau malaikat, bahwa menyembah mereka batil, salah, ya. Wa tatrukuha, kita meninggalkan hal itu, enggak seperti mereka yang menyembahnya. Wa tubghiduha, dan membenci, ya, sikap seperti itu, menyembah makhluk, padahal mereka sama seperti kita, sama-sama makhluk, ya. Yang kedua, antukafiru ahla, menyatakan menyembah selain itu kafir. Enggak, itu enggak kafir, enggak apa-apa, enggak. Bahkan kafir menyembah selain Allah. Wa tu'adihim, dan kita berlepas diri dari mereka. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada kaumnya, wa id qala Ibrahim, di surah Al-Mumtahanah, innani bara'um mimma di surah Al-Mumtahanah, sebentar. Kalau di surah Di surah Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, ya, karena dialah yang akan menunjukiku. Surah Al-Mumtahanah
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Id qalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sebenarnya kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Ada dua berarti. Pertama, berlepas diri dari sesembahan selain Allah, juga berlepas diri dari pelakunya. Ya, jadi ada dua. Pelaku dan sesembahan kita berlepas diri padanya. Inilah praktek kufur kepada tagut. Ya. Lalu ru'usut tawagid, tokoh-tokoh tagut, ya, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin tagut. At-tawagitu kusur. Tagut itu banyak sekali. Ya, banyak sekali jumlahnya dan bentuknya. Lakin ru'usuhum khamsah. Akan tetapi pemimpin atau tokohnya itu ada 5. Ada 5 tokoh yang masuk ke dalam tokohnya pemimpin tagut. Yang pertama iblis la'nahullah, iblis laknatullah. Itu pemimpin tagut yang pertama. Dialah yang mengajak manusia untuk mengikutinya, ya, untuk menjadi temannya di neraka. Bagaimana caranya supaya dia punya banyak teman? Dia ajak manusia menyembah selain Allah. Ya, terjadinya kemusyrikan atas ajakan iblis dan bala tentaranya. Ya, iblis dan para tentaranya, terjadinya kemusyrikan atas ulah iblis. Maka dia sebagai tokoh pertama tagut, dan nanti pada hari kiamat dia akan berlepas diri, ya, kepada orang-orang yang menaatinya, ya. Jadi di Al-Qur'an di surah Ibrahim, ya, di sini terangkan bagaimana ketika orang-orang setelah mereka tahu bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka, dan mereka ini gara-gara ulah iblis yang menyesatkan mereka, disitulah dipertemukan antara manusia dengan iblis, ya, dipertemukan di padang mahsyar. Karena dikumpulkan di padang mahsyar manusia, jin seluruhnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang kiamat. Ketika itulah orang yang mengikuti kesel, kenapa saya ikuti yang salah? Orang yang diikuti nggak mau disalahkan. Salah kalian, kenapa mengikuti saya? Mereka saling marah-marahan. Ketika itu iblis berkhutbah ke tengah-tengah manusia. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Maka iblis berkata ketika keputusan sudah diselesaikan. Yani setelah pengadilan, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah selesaikan di padang mahsyar, kan diadakan pengadilan terbesar, hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah diselesaikan pengadilan, maka sudah diketahui siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Ketika itulah mereka menyesal sejadi-jadinya. Maka karena setan merasa disalahkan, dia pun berkhutbah. Iblis merasa disalahkan, dia pun berkhutbah ke tengah-tengah manusia. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ya, janji yang benar, nyembahannya kepada Allah, mengisi hidup dengan beribadah, nanti Allah akan kasih surga. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya pun berikan janji kepada kalian, tapi saya ingkari janji saya. Ya, dianggap bahwa menyembah selain Allah benar. Dianggap bahwa hidup ini kekal, dianggap bahwa cara masuk surga adalah dengan cara ini, cara itu, yang menyelisihi jalan Rasul, ya. Fa akhlaftukum, tapi saya cuma sekedar janji dan mengingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya sebenarnya enggak berkuasa apa-apa terhadap kalian. Saya enggak berkuasa terhadap kalian.
illa ang da'autukum, selain cuma bisa ngajak, ya, selain cuma bisa ngajak, fastajabtum li, tapi kalian malah ngikuti saya. Salah kalian, fala talumuni, jangan salahkan saya, kata iblis. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri, kenapa ngikuti saya, kayak gitu ya. Ma ana bimusrikhikum, sekarang saya nggak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, sebagaimana kalian juga nggak bisa menyelamatkan saya. Kita sama-sama aja, kayak gitu ya, jangan saling menyalahkan gitu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sejak saya sebelumnya ya ngakui bahwa menyekutukan Allah itu perbuatan kufur, haram, salah, batil. Ya, innal zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang zalim itu ya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah ini. Maka supaya kita tidak menyesal, jangan sampai kita menaati ajakan iblis yang menyeru kepada menyembah selain Allah, beriman kepada taghut, dan meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tokoh taghut yang pertama adalah iblis. Yang kedua, wa man 'ubida min dunillahi wa huwa rad, yaitu yang disembah selain Allah dan dia ridho gitu. Kan sesembahan selain Allah banyak. Ada yang tidak ridho disembah. Seperti para nabi enggak ridho disembah. Nabi Isa atau Yesus enggak ridho dirinya disembah. Karena beliau juga anti terhadap syirik, mengajak kepada tauhid, ya. Maka yang termasuk taghut adalah ketika dia disembah dan dia senang untuk disembah. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun dia disembah dan dia senang untuk disembah. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, maka tokoh taghut termasuk diantaranya adalah Fir'aun, karena dia senang disembah. Ya, setelah iblis ya dari kalangan manusia Fir'aun. Kalau iblis dari kalangan jin, Fir'aun dari kalangan manusia. Maka tokoh-tokohnya iblis dan Fir'aun ini dosanya nggak ketolongan dan azabnya pun sangat-sangat pedih sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia sudah digelari Fir'aun laknatullah, sebagaimana iblis laknatullah. Karena kenapa? Udah disebut laknatullah, itu udah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, baik iblis dan Fir'aun sudah dicap, enggak ada harapan taubat. Sampai matinya pun ya di atas kekafiran, ya. Nah, itu tokoh taghut yang kedua, disembah dan dia ridho disembah. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, orang yang mengajak orang lain nyembah dirinya. Ya. Kalau ada nanti ya, kan bisa saja apalagi di akhir zaman ya, banyak orang-orang banyaknya fitnah, dan apalagi nanti kalau keluar Dajjal ya, yang dia punya banyak kelebihan, yang sedikit kelebihan saja banyak yang percaya kepadanya ya, hanya menemukan batunya disangka bisa menyembuhkan, banyak pengikutnya. Dukun yang bisa ini bisa itu banyak yang ikut, apalagi seperti Dajjal yang dia tinggal suruh langit turunkan hujan turun, yang ada orang yang dibunuhnya dihidupkan kembali langsung hidup lagi, yang berjalan cepat seakan-akan terdorong oleh angin ya, tentu lebih banyak lagi pengikutnya. Nah, ketika ada orang yang semacam ini ngajak orang lain karena dia punya kelebihan untuk nyembah dirinya, ingat itulah tokoh taghut juga ya. Karena sepakat para nabi semua, pemimpin kebaikan, pemimpin petunjuk, bahwa yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa makhluk sama-sama makhluk enggak boleh saling menyembah. Gitu ya. Itu tokoh taghut yang ketiga. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang ngaku tahu yang ghaib, itu termasuk tokoh taghut. Ya, sehingga kayak dukun, peramal itu juga termasuk taghut. Ya, juga termasuk taghut. Maka kita nggak boleh mempercayainya, membenarkan mereka ya. Kalau sekedar bertanya, ini dapat membuat sholat kita selama 40 hari tidak diterima. Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal lahu sholatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datangi peramal
ya atau dukun, maka sholatnya selama 40 hari nggak diterima. Dan kalau ditambah membenarkan, sama saja kufur kepada Al-Quran yang Allah turunkan, yang menyatakan nggak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah. Ya, ini yang keempat, tokoh tagut. Kalau ada yang anggap saya tahu yang gaib, dukun. Kalau dukun sekarang juga banyak. Maksudnya sekarang mereka bisa tampil di media, ya, meramal buat tahun 2024 nanti bakal terjadi ini, bakal terjadi begitu. Ini sama aja ngaku tahu yang gaib. Ini tokoh tagut juga. Dan yang terakhir, tokoh tagut juga adalah wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Mereka yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ya, ini ada 3 keadaan kata ulama. Dalam Al-Quran bahkan ya, di surah Al-Maidah. Pertama, keadaan pertama, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Hukum selain hukum Allah, hukum tagut. Sebagaimana firman Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya, ya, daripada hukum Allah bagi kaum yang meyakini? Dalam keadaan bagaimana orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir? Kata ulama, ketika dia merendahkan hukum Allah, menganggap bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, atau mensejajarkan, menyamakan sama aja, atau mengatakan sudah tidak relevan lagi hukum Allah. Hukum Allah itu ada hukum ini ada 3, atau ada hukum munazzal, ada hukum mubaddal, dan ada hukum muawwal. Ya. Hukum munazzal yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Ya, maka ketika menggantinya dengan selainnya, maka sama aja dia memakai hukum mubaddal. Yang ketiga, hukum muawwal. Muawwal maksudnya hukum yang digali dari ayat, dari hadis. Itulah hukum-hukum fikih. Ya, maka dalam hal ini ada rinciannya. Yang pertama, ketika seorang menggunakan hukum mubaddal, ya, ada hukum Allah jelas di Quran, jelas di hadis, dia malah meninggalkannya dengan menganggap nggak relevan, nggak cocok, ya, kemudian mengatakan hukum selain Allah lebih baik, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Yang kedua, orang yang mengakui bahwa hukum Allah itulah yang terbaik. Ya, dia meyakini dalam hatinya hukum Allah yang benar, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis, ya. Tapi dia belum mampu menerapkannya, maka dia nggak kafir, tapi masuk ke dalam zalim, hakim dalam pengadilan. Dia dalam hatinya punya keyakinan karena masih muslim, misalnya, ya, saya yakin apa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang benar. Dia menyatakan apa yang disebutkan dalam hadis itu yang benar, tapi aduh gimana, saya nggak mampu terus terang karena negara kita menetapkan seperti ini, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya merasa salah. Maka dia tidak kafir, tapi zalim masuknya, karena ya dia sudah ditugaskan sebagai hakim, memerintahkan untuk menegakkan hukum Allah, tapi dia tidak menerapkannya, tapi zalim. Ya. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Bisa jadi fasik dalam keadaan bagaimana? Ketika dia mengakui hukum Allah yang benar, tapi dia gimana ya? Ya, karena ada sogokan, ya, atau dia lagi butuh misalnya harta, ya, kemudian atau karena misalnya orang yang mendapatkan hukuman adalah orang yang dekat dengannya, kerabatnya, ya, akhirnya sudahlah dia nggak pakai hukum Allah dulu, maka fasik. Tapi dia ngakui hukum Allah yang benar,
dan keputusannya salah, maka dia tidak kafir tapi masuk ke dalam kategori fasik. Nah, inilah rincian, tidak kita mutlakkan semuanya dianggap kafir, enggak. Karena inilah yang diterangkan oleh para ulama, rinciannya seperti itu. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ba'da subuh ini, mungkin sedikit saja, mudah-mudahan bisa difahami. Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan, silakan supaya ada interaksi. Silakan Pak, kalau ada yang belum jelas terkait materi atau mungkin nggak apa-apa deh, mungkin keluar sedikit.